Jika memang sudah ada takdir, kenapa ada surat penegasan bahwa tidak akan mengubahnya itu, Bang Zuma? Mohon maaf, minta tolong pencerahannya biar saya bisa lebih meyakinkan kepada saudara dan saudari saya tentang pertanyaan yang sampai saat ini masih membuat saya agak tanda tanya besar. Jika memang Islam itu adalah agama yang benar-benar Allah ridhoi sampai nanti akhir zaman, kenapa saya harus dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang mungkin berbeda? Dan maaf Bang Zuma. Iya, nggak apa-apa. Kenapa saya harus dilahirkan? Padahal saya punya takdir yang mungkin jika Allah sudah berbaik hati dari awal, saya mungkin bisa lebih awal dilahirkan dari ruang lingkup Islam. Walaupun saya tidak menyalahkan takdir, saya tahu Allah itu baik, dan saya tetap berhusnuzon. Mohon pencerahannya Bang Zuma untuk menjawab pertanyaan saya dan adik-adik. Baik, sebelum Gurunda jawab, Ebi dibuka dulu privatnya, turun dulu biar bisa open cam nanti ya. Baik. Ya, lanjut dulu. Bisa open cam? Baik, saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu Gurunda? Iya, baik. Jadi gini, ini pertanyaan yang sangat menarik dari teman kita. Tapi kemana orangnya? Buka dulu privat beliau. Oh iya, mohon izin guru-guru saya yang ada di sini, masya Allah, ada Dinda dia, jadi nggak enak nih. Kebetulan saya yang ditanya, saya coba untuk melakukan pendekatan secara logika aja. Kita tunggu beliau naik. Aman kena lanjut. Iya. Lanjut dikasih. Alhamdulillah Gurunda. Moderator dipantau moderator. Namanya Ebi. Dalil di mana tadi itu katanya Bang Juma? Dia bawa data dari Iya. Dari Al-Qur'anul Karim surah apa tadi ya teman-teman ya? Arad, iya. Lahu muaqibat, yang itu kayaknya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Iya betul. Kita tunggu beliau. Izin Bang Juma. Iya, silakan Bang. Tadi sore jelang maghrib pertanyaan yang sama dilontarkan juga. Oh. Saya coba jawab tadi. Masya Allah. Saya bilang, Bang Zuma pernah bilang ada kehendak bebas itu, Bang Zuma. Silakan, lanjut. Iya. Sudah ada orangnya? Sudah ada Gurunda. Ebi udah monitor. Iya, maaf Bang Zuma, aku tadi langsung turun. Ya, saya dengarkan Bang Zuma. Izin Bang Juma, host bisa mohon izin Ibu Ebi bisa sekalian sharing kesaksiannya, kenapa alasannya. Bentar Bang, biar dijawab dulu pertanyaan dari Mbak Ebi ini ya Bang. Bentar Bang. Siap Bang. Iya, karena beliau bertanya kalau setelah saya memberikan jawaban mungkin bisa dengan pertanyaan saudara tadi. Jadi gini, ketika Al-Qur'anul Karim diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah dalam surah Al-Maidah ayat 12? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum. Jadi sebelum Islam datang, Allah lebih dulu memilih Bani Israel, mengangkat derajat mereka, menentukan kemudian bahwa di tengah-tengah mereka banyak diutus nabi dan diberikan kitab-kitab suci kepada mereka. Lalu pencipta langit dan bumi mengatakan, aku bersama dengan kalian. Jadi Bani Israel ini nanti ada yang disebut Yahudi, ada yang disebut Nasrani, ada juga yang disebut orang-orang zolim yang ada di antara mereka. Nah, orang-orang zolim ini nanti larinya kepada laqad kafaral ladina qalu. Itu jatuh kepada kadar orang zolim. Nah, setelah kemudian Allah memilih
Allah memilih kemudian Bani Israel, ayat selanjutnya mengatakan fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Jadi mereka yang sudah dipilih ini justru bukan menghantarkan mereka bersyukur, mensyukuri setiap nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka, melainkan kebanyakan mereka itu ingkar, melanggar janji, sehingga Allah melaknati mereka. Jadi tadinya dipilih oleh Allah, kemudian dilaknati oleh Allah. Ketika mereka dilaknat oleh Allah, maka tentu ajaran yang muncul kemudian yang mengatasnamakan Bani Israel sudah pasti itu sudah tidak benar. Kenapa? Karena berasal dari orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Nah, agama mana ini yang berasal dari sana, yang mendompleng dari sana? Tentu agama Anda sebelum masuk ke dalam ajaran agama Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang kemudian, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahli kitab. Jadi yang diseru lagi adalah ahli kitab, Yahudi dan Nasara. Telah datang kepadamu Rasulku Nabi Muhammad menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan. Kalau kamu ikut kepada kitab yang dibawa oleh Nabiku, maka kamu akan mendapatkan cahaya. Maka kamu akan mendapatkan penjelasan tentang fungsimu untuk hidup di atas muka bumi ini. Maka Al-Quran aku wahyukan kepadamu wahai manusia sebagai petunjuk untuk mengikuti keridaanku kepada jalan keselamatan, untuk mengeluarkan manusia termasuk kalian dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan kepada kalian dengan Al-Quran itu jalan yang lurus. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan saya bang? Ketika kemudian Nabi Muhammad berseru kepada ahli kitab, tapi ternyata orang tua saya justru tidak berasal daripada orang-orang yang tunduk kepada syariat hukum Tuhan yang datang melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan saya yang lahir dalam keadaan kufur, karena berasal dari tengah-tengah orang yang kufur? Nah, saya mengatakan begini, orang yang lahir dalam keadaan kufur, ketika datang Al-Quran, apa kata Quran? Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Al-Quran datang membenarkan kitab Taurat sebagai petunjuk dan rahmat, dan Al-Quran ini kemudian datang dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira pada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ketika kemudian Al-Quran sudah sampai kepada saudara Ebi, Tuhan sudah menggariskan Al-Quran ini adalah peringatan bagi orang-orang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Berarti Al-Quran datang kepada orang-orang kafir juga sebagai pembawa kabar gembira kepada mereka seketika mereka menemukan diri mereka meninggalkan kekafiran dan melakukan kebaikan-kebaikan seperti yang Anda lakukan sekarang. Maka Al-Quran itu adalah merupakan kabar gembira untuk saudara. Lalu bagaimana dengan takdir? Ini secara logika saya ingin menjelaskan begini. Kalau kita berbicara mengenai ketetapan-ketetapan Allah di dalam Al-Quran yang tadi sempat dibacakan oleh saudari saya, guru saya, di situ dikatakan innallaha la yugayyiru ma biqaum hatta yugayyiru. Jadi dikatakan bahwasanya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Di dalam Al-Quran juga diterangkan kebenaran itu telah didatangkan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. Itu kaidah dalam Islam tuh. Nah, sekarang ketika Anda dilahirkan dalam keadaan kafir, lalu kemudian Anda menggunakan akal sehat, istimewanya Anda adalah ketika kami yang dilahirkan dari Islam sejak kecil,
dosa-dosa kami itu terhitung dari sejak kami balik sampai hari ini, kecuali kami bertaubat dengan taubatan nasuha, dan itu sangat berat. Tapi kalau orang Kristen non-Muslim, istimewanya mereka adalah ketika sampai kebenaran Islam kepada mereka, lalu mereka bertaubat, masuk ke dalam ajaran agama Islam, maka seluruh dosa-dosa yang pernah ia lakukan bersih, semuanya dihapuskan oleh Allah. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Jadi Allah itu sangat adil. Ada yang dilahirkan dalam keadaan kafir, tapi nanti di sekelilingnya tuh bunyi masjid, ada toa, mereka mendengarkan kebenaran-kebenaran dari Quran. Kalau mereka menggunakan akal sehat, maka mereka akan mendapatkan hidayah masuk Islam. Artinya mereka masuk Islam sudah dalam keadaan dewasa dan langsung bersih dosa-dosanya. Itu keistimewaan. Itu keistimewaan. Lalu bagaimana dengan ayat tadi dalam surah Ar-Ra'd ayat 11? Itu ayat 11 ya. Ayat 11. Nah, begini saudariku, pencipta langit dan bumi itu sudah mengetahui sebelum kita dicipta apa yang menjadi ending hidup kita di bumi ini, apa yang akan menjadi hasil upaya kita dari atas muka bumi ini. Jadi Tuhan tidak merubah sebelum manusia itu sendiri yang merubah kemudian. Jadi misalnya saudara lahir dalam keadaan Kristen, tetapi Tuhan sudah tahu bahwa di usia sekian orang ini masuk Islam, endingnya surga. Tetapi Tuhan tidak mau merubah keadaan itu, harus Anda sendiri yang merubahnya. Kenapa orang ini bisa masuk surga padahal dia terlahir dalam keadaan Kristen, padahal dia ini tadinya adalah menyembah selain daripada Allah? Karena dari hasil upayanya sendiri, kemudian Allah memberinya hidayah, melembutkan hatinya, sehingga pada usia sekian dia masuk Islam. Maka sebelum dia mati pun surganya sudah ditetapkan. Itu yang disebut takdir. Begitu juga yang lain, nerakanya sudah ditentukan. Kenapa demikian? Karena Allah lebih tahu, sudah tahu. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Hasil ending dari pencapaian usaha manusia, pada akhirnya pencipta langit dan bumi sudah tahu lebih dulu. Itulah yang disebut takdir, ketetapan. Ini ditetapkan sudah neraka, ini ditetapkan sudah surga. Bukan berarti begitu dicipta Tuhan kemudian menetapkan, kamu neraka aja karena wajahmu buruk, kamu surga aja karena wajahmu buruk. Tidak. Tetapi Allah setelah menciptakan, Allah melihat, oh ini si fulan ketika dia hidup usia sekian, dia masuk Islam. Ketika dia usia sekian, oh dia masuk kafir karena mungkin capek ibadah, atau dia pengaruh kemudian wanita, atau pengaruh harta, dia murtad, makanya dia neraka. Jadi sudah ditentukan, dalam arti kata ketentuan tersebut, takdir tersebut disebabkan karena kelakuan manusia itu sendiri, bukan karena Tuhan yang menetapkan, karena dia sendiri yang mau. Nah, tinggal manusia jalani apa yang sudah diketahui oleh Allah. Tuhan sudah manusia tinggal jalani. Contoh misalnya, saya seorang sutradara, saya sudah tahu cerita yang akan muncul di dalam film tersebut, dan saya sudah bisa kasih kesimpulan. Si A meninggal pada sesi kedua, si B masih hidup, yang tinggal berdua nanti di akhir film yang hidup. Kenapa demikian? Karena bagi sutradara cerita itu sudah diketahui, paham keadaan yang terjadi terhadap ciptaannya itu Tuhan sudah ketahui. Maka itulah yang disebut takdir, ketetapan Tuhan berdasarkan terhadap keinginan manusia itu sendiri terhadap dirinya. Contoh misalnya nih, kita kenal ada seorang Kristen bernama Bom Bom. Adakah paksaan dia menjadi Kristen? Tak ada. Berarti itu pilihannya sendiri. Ya. Tapi dia dilahirkan dalam keadaan Kristen. Betul. Tapi bukankah dia punya akal? Bukankah dia punya otak? Bukankah dia punya pemikiran? Dia punya
kuping, dia punya mata, dia punya perasaan. Masuk akalkah Tuhan menjadi bayi? Masuk akalkah Tuhan dibunuh manusia? Kalau dia menggunakan akal, maka dia akan meninggalkan keyakinannya yang ada sekarang ini. Nah, itulah yang dikatakan takdir di dalam Islam terkait dengan nasib. Ya, kalau nasib itu beda lagi kajiannya. Saya kira begitu.